Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawati. Saya Dindi Putri. Saya Putri Fadila Oktaviani. Di sini kita akan menjelaskan materi teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Yuk. Pengertian jaringan berbasis luas atau WAN. WAN merupakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan user ke user yang ada di jaringan yang berada di suatu area geografis yang besar. Layanan WAN beroperasi pada layer fisikal dan data link. Pada model OSI layer, jaringan WAN biasanya selalu menggunakan fasilitas transmisi yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi seperti perusahaan layanan telepon. Perkembangan jaringan WAN. Sejarah pembentukan jaringan ini bermula pada tahun 1940-an di Amerika. Ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntutan sebuah komputer harus melayani beberapa terminal. Dari sinilah muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Bentuk pertama kali jaringan network komputer diaplikasikan pada sistem TSS. Beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Selanjutnya, perkembangan jaringan berbasis luas WAN. Proses selanjutnya, konsep ini berkembang menjadi proses distribusi. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang. Maka penggunaan komputer dan jaringan sudah mulai beragam, dari mulai menangani proses bersama maupun komunikasi antar komputer peer-to-peer system saja tanpa melalui komputer pusat. Oleh karena itu, mulailah berkembang teknologi lokal yang dikenal dengan sebuah LAN atau local area network. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN yang terdiri sendiri mulai berhubung dan berbentuklah jaringan raksasa di tingkat dunia yang disebut dengan istilah WAN. Selanjutnya yaitu kegunaan jaringan berbasis luas yaitu WAN. 1. Mengoperasikan jaringan area dengan batas geografis yang sangat luas. Kedua, memungkinkan akses melalui interface serial yang beroperasi pada kecepatan yang rendah. Ketiga, memberikan koneksi full time, selalu on atau part time atau dial on demand. Keempat, yaitu menghubungkan perangkat-perangkat yang terpisah melewati area global yang luas. Dan yang terakhir, teknologi WAN mendefinisikan koneksi perangkat-perangkat yang terpisah oleh area yang luas menggunakan media transmisi, perangkat, dan protokol yang berbeda. Data transfer rate pada komunikasi WAN umumnya jauh lebih lambat dibanding kecepatan jaringan lokal LAN. Selanjutnya adalah keunggulan jaringan LAN. 1. Hal-hal yang mahal seperti printer atau saluran telepon ke internet dapat dibagi oleh semua komputer pada jaringan ini tanpa harus membeli perangkat yang berbeda untuk setiap komputernya. 2. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Hal ini untuk menghindari masalah di mana beberapa pengguna mungkin memiliki informasi lebih banyak daripada yang lain. 3. Berbagi informasi file melalui area yang lebih besar. 4. Besar jaringan penutup. 5. Bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas, sehingga berbisnis dengan jarak jauh dapat terhubung dengan jaringan ini. 6. Dapat berbagi software atau resource dalam koneksi workstation. 7. Pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain pada jaringan ini, bisa berupa gambar, suara, atau data yang disertakan dalam satu lampiran.
Nah, kelemahan dari jaringan berbasis luas yaitu keamanan merupakan masalah yang paling nyata ketika orang yang berbeda memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi dari komputer lain. Perlindungan terhadap hacker dan virus menambah kompleksitas lebih dan membutuhkan biaya. Setelah diatur, memelihara jaringan adalah pekerjaan penuh waktu yang menghubungkan jaringan, pengawas, dan teknisi untuk dipekerjakan. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. Selanjutnya, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Yang selanjutnya, biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Lalu, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Lalu, menyiapkan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Yang terakhir yaitu penggunaan alat dan perancangan jaringan berbasis luas. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.